Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, how are you today? I hope you're all fine. My name is Uswatun Hasanah. I'm student of IPB in Pada Cirebon, majoring in English Education semester 4 with NPM 143200095. Here, I'm not alone because I have a group with 3 members. There are Aan Andriani with NPM 143200094 and then Nur Saadah with NPM 143200031. Here, we want to explain about uji kompetensi to fulfill coursework of professional ethics and teacher training. Happy learning! Baik, saya Anandriani. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji kompetensi guru. Apa sih uji kompetensi guru? Uji kompetensi guru biasa disingkat sebagai UKG atau uji kompetensi guru adalah ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi, dasar serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru. Kompetensi pedagogik yang diujikan merupakan bentuk implementasi antara kompetensi pedagogik dan bidang studi guru saat mengajar di dalam kelas. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 poin. Yang pertama itu manfaat UKG, yang kedua makna dan prinsip UKG, yang ketiga kompetensi yang diuji dalam UKG, yang keempat undang-undang guru, yang terakhir itu peraturan pemerintah tentang guru. Di poin pertama ada manfaat uji kompetensi guru. Secara teoris maupun praktis, pelaksanaan UKG memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat dijadikan sebagai 1. Sarana untuk memetakan kompetensi dan kinerja guru. Data hasil UKG kemudian akan digunakan untuk mengelompokkan guru dan akan dijadikan sebagai masukan untuk tindak lanjut pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, sarana untuk mengelompokkan guru. Pengelompokan guru akan dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensinya masing-masing. Yang ketiga, sarana pembinaan guru. Pembinaan guru dimungkinkan lebih efektif karena didapat dari data awal yang akurat. Yang keempat, sarana pemberdayaan guru. Seperti halnya pembinaan guru, pemberdayaan guru pun dimungkinkan lebih efektif dari data yang akurat. Yang kelima, acuan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan lebih jelas dan terfokus karena dilakukan berdasarkan data pencapaian. Yang keenam, alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Fokus pembenahan kegiatan belajar mengajar oleh guru akan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapat. Yang terakhir itu alat seleksi penerimaan guru baru. Tidak hanya guru yang sudah lebih dahulu mengabdi, tetapi juga calon guru atau guru baru harus memiliki standar yang sama. Pada poin kedua ada makna dan prinsip UKG. Yang pertama, makna UKG. Pengertian kompetensi yang dimaksud dalam hal ini diantaranya menurut Broken and Stone pada tahun 2005 mendefinisikan kompetensi guru sebagai descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful. Dengan demikian, kompetensi dalam pengertiannya secara utuh merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan pengertian tersebut, maka konsep kompetensi mengandung aspek dan ranah. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau understanding. Yang ketiga, kemampuan atau skill. Yang keempat, nilai atau value. Yang kelima, sikap atau attitude. Dan yang terakhir itu minat atau interest. Yang kedua ada prinsip-prinsip UKG. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan UKG dalam Kemdiknas 2010 adalah yang pertama, komprehensif, yang kedua, terbuka, yang ketiga, kooperatif, yang keempat, bertahap, yang kelima, mutakhir. Kemudian, apa saja kompetensi yang diujikan dalam uji kompetensi guru? Seiring dengan penjabaran dari ASEAN Institute for Teacher Education 2009,
Maka kompetensi yang diujikan pada UKG yaitu ada 4, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan juga kompetensi sosial. Kompetensi pribadi yaitu meliputi simpati, empati, wibawa, kemudian tanggung jawab, terbuka, dan dapat menilai diri sendiri. Pemahaman guru dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia. Menunjukkan pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, etos kerja yang tinggi, dan dapat dijadikan sebagai teladan. Kemudian, kompetensi yang diuji dalam UKG yaitu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini diantaranya meliputi kemampuan penguasaan landasan kependidikan, bahan ajar, pengelolaan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pemahaman yang baik terhadap peserta didik, serta prinsip-prinsip pelayanan pendidikan yang baik. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogik atau kompetensi guru tentang ilmu kependidikan. Di antara kompetensi yang diuji adalah tentang kemampuan guru dalam mengenal karakteristik anak didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi komunikasi dengan peserta didik, dan juga menilai dan evaluasi. Yang terakhir, kompetensi yang diuji dalam UKG ada kompetensi sosial. Yang harus dimiliki guru dalam hal ini secara umum mencangkup kemampuan guru dalam melakukan interaksi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik dengan siswanya, teman sejawat, atasan, maupun masyarakat. Status guru sebagai pendidik di mata masyarakat dan tanggung jawab sosialnya di mata masyarakat termasuk dalam kompetensi sosial ini. Materi yang diujikan pada uji kompetensi guru meliputi 30% kompetensi pedagogik dan juga 70% kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Sedangkan aspek profesional adalah kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan kualifikasi akademik guru dan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai terobosan awal terhadap pentingnya pendayagunaan internet dalam pendidikan yang juga harus dikuasai oleh guru, tahun 2012 pemerintah menyelenggarakan UKG secara online. Program ini akan menjadi program berkelanjutan sehingga semua aspek manfaat bisa didapatkan, baik bagi guru, sekolah, maupun Kementerian Pendidikan. Bagi guru, tes UKG online, suka tidak suka, di samping kemampuan menguasai bahan tes yang diberikan, juga memaksa guru untuk berusaha maksimal agar dapat memahami dan menggunakan piranti komputer dan internet. Namun, bagi sekolah dengan adanya tes online tersebut menjadi alasan mempersiapkan kelengkapan perangkat komputer dengan koneksi internetnya yang sebenarnya akan berdampak positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan bagi pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan akan mendapat data hasil nilai UKG yang cepat, teranalisis, dan berstandar. Oke, materi berikutnya itu tentang Undang-Undang Guru. Oke, kita sedikit bahas tentang Undang-Undang tentang guru dan dosen. Di sini saya tidak akan bahas banyak ya tentang materi ini. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Nah, pada bab ini ketentuan umum nih ya, pasal 1 itu dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan guru adalah pendidik dan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi yang dimaksud dengan guru pendidik profesional itu dengan tugasnya seperti itu jadi guru memang tugasnya itu kayak ya mengajar, mendidik gitu, terus membimbing gitu.
siswanya gitu, entah dari TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA gitu. Bahkan sampai pendidikan kuliah pun ya kita masih butuh gitu seorang guru. Ya tentu saja kan yang ngajar kita kan pasti seorang guru gitu atau dosen. Nah, sedangkan dosen itu sendiri itu yang masih pasal ini ya, yaitu dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama itu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan kita di pendidikan formal itu kayak SD gitu, TK, SD, PAUD, SMP, SMA gitu. Itu kan kita masih kayak dididik banget gitu, masih dibimbing banget sama seorang guru gitu. Nah, sedangkan kalau di pasal ini tuh dosen itu kayak bantu kita ngembangin bakat kita gitu di bidang itu gitu. Terus ya dosen juga ikut menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dosen punya ke kitanya juga gitu. Jadi ilmunya lebih tinggi dibanding pendidikan sebelum kuliah gitu. Oke, saya jelaskan secara singkat saja ya. Berikutnya itu tentang perjanjian kerja nih atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan menyelenggarakan pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan beserta peraturan perundang-undangan. Jadi jika kita ingin jadi guru ya kita sebelum jadi guru itu sebelum mengajar itu kita harus membuat ini kesepakatan kerja kayak gimana kayak gitu. Oke, yang berikutnya itu tentang peraturan pemerintah tentang guru. Peraturan Pemerintah tentang Guru Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, kenaikan gaji PNS. Peraturan pemerintah ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 itu tentang guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah. Nah, dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 itu tahun 2017 itu yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya itu kayak mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, dalam pasal 1 ini, nomor 19 tahun 2017 ini, yaitu ya guru itu tugasnya, guru ya, ini di pendidikan formal, itu tugasnya kayak ngajarin gitu, ngebimbing, ngarahin gitu. Kalau misalkan udah di bangku kuliah atau ya udah pendidikannya itu lebih dari SMA atau SMK, itu disebutnya kan dosen. Jadi ya dosen itu tinggal ngembangin ilmu yang dosen punya, nyebarin ke mahasiswanya. Sedangkan dosen itu pendidik profesional atau ilmuwan yang tugas utamanya itu mentransformasikan, mengembangkan gitu bakat yang mahasiswanya punya dan menyebarluaskan ilmu pengetahuannya atau teknologinya yang dosen itu punya melalui pendidikan kayak penelitian atau pengabdian kepada masyarakat gitu. Contohnya kayak kita KKN atau misalkan kayak kita jasa binaan kemarin gitu. Nah, salah satu perubahan ketentuan nih seperti pada pasal 10 itu berbunyi itu yang pertama itu sertifikat pendidik itu ditetapkan oleh pemimpin perguruan tingginya. Nah, sertifikat pendidik juga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasikan oleh menteri. Dan yang ketiga itu ada sertifikat pendidik itu sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas seperti nomor registrasi guru. Dan yang keempat itu ada calon guru dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik tetapi hanya diberikan satu nomor registrasi guru. Jadi guru tuh bisa dapetin banyak sertifikat tapi kalau untuk nomor registrasi guru itu cuma satu gitu.
Lalu selanjutnya itu ada pasal 10 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang itu memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik dan tidak memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat menjadi guru. Terkait dalam peraturan pengangkatan guru ke dalam jabatan struktural. Perubahannya juga diatur dalam ketentuan pasal 61 yang sudah diubah sehingga berbunyi seperti ini. Yang pertama itu adalah guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditetapkan pada jabatan pemimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua itu dalam pasal ini tuh berbunyi penempatan pada jabatan pemimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu dapat dilakukan setelah guru bersangkutan bertugas dengan sebagai guru paling singkat 8 tahun dan kebutuhan guru terpenuhi. Oke, contoh-contohnya mungkin dari pasal itu beberapa aja ya yang saya sebutkan. Jadi intinya itu jika ingin menjadi seorang guru itu kita harus mempunyai keahlian khusus gitu. Kan guru adalah profesi. Jadi jika kita ingin disebut mempunyai profesi kayak gitu, ya kita harus mempunyai keahlian gitu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang uji kompetensi guru. Melalui UKG diharapkan diperoleh gambaran dan pemetaan terhadap kompetensi dan kinerja guru sebagai dasar untuk melakukan pembinaan agar guru dan ketenagaan pendidikan lainnya dapat memenuhi standar pelayanan minimal SPM. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan dan kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesional pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pendidikan dan latihan profesi guru atau sering disebut PLPG menjadi salah satu alternatif untuk menyiapkan guru-guru profesional yang dilakukan bagi guru-guru yang sudah menempuh dan lulus UKG. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Pak Tria Aditya MPD sebagai pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan. Saya Uswatun Hasanah, mewakili kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.